Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Di sini saya mahasiswa Institut Agama Islam Al-Qadir Jember atas nama Suci Firdaus dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 5C. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi manajemen pendidikan. Dalam hal ini untuk memenuhi tugas mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan yang diampu langsung oleh Bapak dosen Bapak Fikri Farihin MPD. Jadi ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu A. Pengertian manajemen dan manajemen pendidikan. Jadi, pengertian manajemen pendidikan sendiri di sini sebagai sesuatu kemampuan atau keahlian yang selanjutnya menjadi cikal bakal manajemen sebagai suatu profesi. Manajemen di sini juga sebagai sesuatu ilmu yang menekankan perhatian kepada keterampilan dan kemampuan manajerial yang diklasifikasikan menjadi kemampuan ataupun keterampilan teknikal, manusiawi, dan juga konseptual. Manajemen sebagai proses, yaitu dengan menentukan langkah yang sistematis dan juga terpadu sebagai aktivitas manajemen. Manajemen di sini juga sebagai seni tercermin dari perbedaan gaya dalam kurung style seseorang dalam menggunakan atau memberdayakan orang lain untuk mencapai tujuannya sendiri, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu pengertian manajemen pendidikan. Jadi secara sederhananya manajemen pendidikan adalah suatu lapangan dari studi dan praktik yang terkait dengan organisasi pendidikan. Manajemen pendidikan merupakan proses manajemen dalam pelaksanaan tugas pendidikan dengan mendayagunakan segala sumber secara efisien untuk mencapai tujuannya secara efektif. Namun demikian, untuk mendapatkan pengertiannya yang lebih komprehensif, maka diperlukan pemahaman tentang pengertian, proses, dan juga substansi dari pendidikan sendiri. Kemudian kami lanjut yang B yaitu tujuan manajemen pendidikan. Di sini ada 4 tujuan yang saya kutip, yaitu yang pertama produktivitas. Produktivitas di sini yaitu perbandingan terbaik antara hasil yang diperoleh atau output dengan jumlah sumber atau yang dipergunakan untuk input Jadi seperti itu, produktivitas dapat dinyatakan secara kuantitas maupun kualitas. Kemudian yang kedua, di sini ada kualitas. Jadi kualitas di sini menunjukkan kepada suatu ukuran penilaian untuk penghargaan yang diberikan atau dikenakan pada barang dalam kurung produk dan garis miring atau juga jasa dalam kurung servis tertentu berdasarkan pertimbangan objektif atas bobot atau kinerjanya, seperti itu. Yang kemudian yang ketiga di sini ada efektivitas, ukuran keberhasilan tujuan organisasi. Etzioni 1964 sampai 187 mengatakan bahwasanya keefektifan adalah derajat di mana organisasi mencapai tujuannya. Kemudian yang keempat yaitu efisiensi. Di sini perbandingan antara rencana dengan tujuan yang dicapai, seperti itu. Efisiensi lebih ditekankan pada perbandingan antara input atau sumber daya dengan outputnya. Kemudian yang C yaitu pendekatan manajemen. Jadi ada beberapa pendekatan dalam manajemen yang di sini yang disampaikan menemukan 11 macam pendekatan terhadap teori dan praktek manajemen, yaitu sebagai berikut. Tapi di sini saya cantumkan 3 saja ya. Yang pertama empirikal atau kasus. Ilmu dan praktik manajemen dikembangkan melalui pengkajian kasus yang telah dialami di masa lalu. Yang kedua, perilaku antar pribadi atau interpersonal
behavior, ilmu, dan praktek manajemen dipelajari melalui hubungan-hubungan antara pribadi pada organisasi dengan fokus kajian pada individu dan motivasinya. Kemudian yang ketiga, perilaku kelompok, yaitu studi tentang pola-pola perilaku kelompok dalam organisasi di sini lebih dominan daripada kepada hubungan antar pribadi seperti itu. Kemudian saya lanjut, di sini ada prinsip-prinsip manajemen. Douglas di sini merumuskan bahwasannya prinsip-prinsip manajemen pendidikan yaitu sebagai berikut. Ada beberapa ya. Jadi yang pertama memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Yang kedua, mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawabnya. Yang ketiga, memberikan tanggung jawab pada personil sekolah hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. Kemudian yang keempat, mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia. Dan yang terakhir, yang nomor 5, yaitu relativitas nilai-nilai. Kemudian pada prinsip di atas memiliki esensi bahwa manajemen dalam ilmu dan praktiknya harus memperhatikan tujuan orang-orang, tugas-tugas, dan juga nilai-nilainya. Hal ini hampir selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Fatah 1996-223 yang mengklasifikasikan bahwasannya prinsip manajemen ke dalam 3 ranah, yaitu ada prinsip manajemen berdasarkan sasarannya, prinsip manajemen berdasarkan orang, prinsip manajemen berdasarkan informasi. Seperti itu. Kemudian di sini ada fungsi yang E, yaitu fungsi manajemen. Jadi kehadiran manajemen dalam organisasi adalah untuk melaksanakannya kegiatan agar suatu tujuan itu tercapai dengan efektif dan efisien. Namun demikian, fungsi manajemen dapat ditelaah dari aktivitas-aktivitas utama yang dilakukan para manajer, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Fungsi perencanaan di sini pengorganisasian, penyusun staf, pelaksanaan kegiatan, dan pengawasan merupakan esensial pada setiap organisasi tidak terkecuali, dan organisasi pendidikan titik ini namun dalam menginterpretasikan actuating pada dunia pendidikan lebih disesuaikan dengan karakteristik lembaga di dunia pendidikan tersebut. Dalam dunia pendidikan, fungsi kepengawasan dilaksanakan sebagai bagian dari pelaksanaan manajerial. Pada level sekolah, pengawas lebih berperan sebagai quality assurance dengan tugas supervisi sebagai upaya pembinaannya terhadap staf untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikannya. Kemudian di sini ada proses manajemen. Yang pertama yaitu merencanakan. Jadi merencanakan merencanakan di sini seperti membuat suatu target-target yang akan diraih di masa depan. Titik dalam organisasi merencanakan adalah suatu proses memikirkan dan menetapkan secara matang. Jadi arah tujuan dan tindakannya sekaligus mengkaji beberapa sumber daya untuk metode dan teknik yang tepat. Yang kedua yaitu ada proses mengorganisasikan. Yang ketiga ada proses memimpin. Memimpin di sini pemimpin institusi pendidikan lebih menekankan pada upaya mengarahkan dan memotivasi para personil agar dapat melaksanakan tugas pokok fungsinya dengan baik. Kemudian yang keempat yaitu ada proses manajemen mengendalikan. Jadi mengendalikan institusi pendidikan adalah membuat institusi berjalan sesuai dengan jalur yang telah ditetapkan dan sampai kepada tujuan secara efektif dan efisien, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu ada perkembangan pemikiran manajemen. Di sini manajemen adalah praktik melaksanakan usaha terbaik, sehingga dari sejarah pemikiran manajemen kita dapat belajar dari kegagalan dan keberhasilan orang-orang terdahulu yang menerapkan konsep manajemen. Jadi berdasarkan pemikiran pada kurun waktu tertentu dengan
Maksud tertentu pula perkembangan di sini pemikiran manajemen sebagai praktik yang dilandasi konsep teori seperti itu. Saja konsep teori tersebut yaitu teori manajemen ilmiah, manajemen organisasi klasik, dan aliran pelaku. Yang keempat, pendekatan sistem. Yang kelima, pendekatan kontingensi atau perbedaan situasional. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.